Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Ilmu dan Teknologi Pangan kelas D Universitas Halu Oleo akan membahas tentang serat pangan atau dietary fiber. Sebelum itu, teman-teman semua jangan lupa untuk like dan subscribe karena subscribe itu gratis loh. Langsung saja teman-teman, kita beralih ke inti video berikut ini. Just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my problems, I might go insane. I don't really. Serat makanan atau dietary fiber adalah komponen bahan makanan nabati yang penting dan tahan terhadap proses hidrolisis oleh enzim pada sistem pencernaan manusia. Serat pangan dapat dilihat dari komposisi komponen serat pangan, di mana komposisi komponen serat pangan terbagi menjadi dua. Komponen makanan yang pertama yakni komponen yang melarut dalam air atau soluble dietary fiber. Banyak terdapat pada buah-buahan, sayuran, dan sereal, sedangkan gum banyak terdapat pada aksia. Komponen makanan yang kedua yaitu komponen makanan yang tidak larut dalam air atau insoluble dietary fiber, di mana contohnya yaitu sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Dan komponen yang tidak larut dalam air terbagi menjadi 3 macam, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu struktur kimia pada serat makanan. Yang pertama yaitu selulosa. Selulosa adalah polimer glukosa yang berbentuk rantai linear dan dihubungkan oleh ikatan 1,4 glikosidik. Yang linear menyebabkan selulosa bersifat kristalin dan tidak mudah larut. Selulosa tidak mudah didegradasi oleh secara kimia maupun mekanis. Selulosa tidak mudah ditemukan secara murni di alam, tetapi dapat berasosiasi pada polisakarida lain seperti lignin, pektin, hemiselulosa, dan silan. Yang kedua yaitu hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan polisakarida non selulosa yang memiliki kandungan bervariasi dengan komponen dan struktur molekul yang berbeda. Hemiselulosa tergolong heteropolisakarida karena disusun oleh monomer gula yang beragam dan dibedakan berdasarkan penyusun gula utamanya. Jenis gula dominan hemiselulosa dalam dinding sel kayu salah satunya merupakan silan, di mana silan merupakan golongan polisakarida kompleks yang memiliki ikatan beta 1,4 silopiranosil. Struktur kimia dari serat pangan yang ketiga yaitu pektin, di mana secara umum pektin terdapat pada dinding sel primer tanaman, khususnya di sela-sela antara hemiselulosa dan selulosa. Senyawa-senyawa pektin merupakan polimer dari asam D-galakturonat yang dihubungkan dengan ikatan beta 1,4 glukosida, dan di mana asam galakturonat merupakan turunan dari galaktosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan mengkonsumsi serat pangan. Kelebihannya yaitu, satu, kita dapat terkena penyakit diare, malabsorpsi, dan juga gangguan pada usus, di mana diare diakibatkan karena mengkonsumsi serat pangan yang berkadar tinggi. Malabsorpsi diakibatkan karena suplai makanan yang tidak efektif. Nah, gangguan pada usus diakibatkan oleh suplai makanan yang berlebihan sehingga
gas dalam perut itu tidak stabil atau tidak terkontrol. Nah, kekurangannya yaitu kita dapat terkena penyakit sembelit, kadar gula dalam tubuh tidak seimbang, dan kenaikan berat badan, di mana sembelit terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu kekurangan serat. Nah, kadar gula dalam darah tidak terkontrol diakibatkan karena suplai makanan yang tidak seimbang sehingga dapat terkena diabetes. Nah, yang terakhir kenaikan berat badan. Sudah dipastikan bahwa Anda terkena kegemukan karena lemak dalam tubuh itu tidak terserap dengan baik sehingga tidak keluar atau mengendap. Itu saja. Atau yang dikenal dengan serat diet bersumber dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Nah, yang pertama itu salah satu contoh sayuran yang mengandung serat yaitu bayam. Bayam mengandung serat 2,2 gram dalam 100 gram bayam. Nah, yang kedua itu buah-buahan. Salah satu contoh buah yang mengandung serat yaitu buah apel. Dalam satu buah apel ukuran sedang mengandung 4,4 gram. Nah, yang terakhir itu kacang-kacangan. Salah satu contoh kacang yang mengandung serat yaitu kacang merah. Kacang merah mempunyai serat yang cukup tinggi yaitu 7 gram per 100 gram kacang merah. Oke, terima kasih. Proses pencernaan serat pangan dalam tubuh manusia. Proses pencernaan serat pangan dalam tubuh manusia di sini adalah tindakan utama dari serat makanan adalah untuk mengubah sifat dari isi saluran pencernaan dan untuk mengubah bagian dari nutrisi lainnya serat bahan kimia yang diserap. Pada saat makanan serat dikunyah di dalam mulut, baik itu sayur-sayuran maupun buah-buahan, serat makanan tersebut dapat memaksimalkan kerja dari piring pada organ awal dalam proses pencernaan. Setelah masuk ke dalam lambung, serat makanan akan bercampur dengan makanan lain dan di saat itu juga lambung memproduksi HCl. Serat tidak mengalami pengasaman sehingga tidak mengalami perubahan bentuk, sedangkan makanan yang tidak memiliki serat akan mengalami penguraian dan mengalami proses perubahan. Setelah melalui lambung, makanan masuk ke dalam usus dan di dalam usus serat makanan menyerap garam, asam, lemak. Usus memiliki sifat dapat mengikat air sehingga menyebabkan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus menjadikan lebih berat, volume lebih besar dan lebih lunak sehingga memungkinkan untuk bergerak atau peristaltik melewati usus atau saluran pencernaan lebih cepat dan lebih teratur, volume fases yang besar dan lunak menyebabkan fases mudah dikeluarkan tanpa mengalami kontraksi pada otot usus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sayur dan buah-buahan. Oleh karena itu, kalau kita sedang mengalami sembelit, banyak orang yang menyarankan agar kita mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Ternyata manfaat serat bukan hanya itu, tapi melainkan bisa satu, melancarkan pencernaan. Maksudnya serat dapat meningkatkan berat dan ukuran dari feses karena ia menyerap air dan membuat lebih lunak sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui anus. Yang kedua yaitu menurunkan kadar kolesterol. Serat larut dalam air dapat meningkatkan kolesterol dalam sistem pencernaan sehingga kolesterol tidak sempat diserap oleh tubuh melainkan dibuang keluar melalui feses. Yang ketiga yaitu membantu mengatur kadar gula darah. Serat terutama dalam bentuk larut air bermanfaat bagi penderita diabetes karena serat dapat memperlambat pengosongan lambung sehingga juga memperlambat penyerapan gula oleh tubuh.
dan menyebabkan kadar gula juga cepat naik. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan serat yang dibutuhkan oleh manusia dalam sehari. Kebutuhan serat per hari pada umumnya berkisar antara 25 sampai 30 gram. Berdasarkan Institute of Medicine, kebutuhan serat wanita sebesar 25 gram. Tetapi laki-laki lebih tinggi, yaitu 38 gram per hari. Namun untuk orang Indonesia berbeda-beda, tergantung jenis kelamin dan usianya. Terima kasih. Here to stay. No, I don't think you're here to stay. Nah, itu tadi yang telah kami bahas tentang serat pangan atau dietary fiber. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tetap like dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanna be with you, yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey, little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say, 'cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how